selamat datang di acara kami. Di sini ada saya Septian Cahyo dan saya Rizky Septian Sekiri Majelisman. kami dari Offering B4 akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul komposit 2. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita ketahui dulu apa itu komposit. Komposit adalah sesuatu yang dibuat dengan mencampurkan bagian-bagian atau unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi satu produk yang disebut dengan komposit. Selanjutnya ada proses set molding compound atau SMC. Di SMC ini merupakan metode cetakan tertutup modern yang digunakan untuk menghasilkan komponen plastik yang diperkuat serat dalam volume besar dengan kualitas tinggi. Teknologi ini banyak diaplikasikan di industri otomotif karena keunggulannya dalam kontrol resin, kekuatan mekanik, serta efisiensi produksi. Pada proses SMC ini ada 3 proses. Yang pertama adalah pembuatan kompon atau compounding, kemudian ada pematangan, dan ketiga itu ada pengepresan. Pada pembuatan kompon atau compounding itu, serat fiberglass kontinu dipotong menjadi potongan kurang lebih 5 cm dan diletakkan di atas lapisan pasta resin atau pengisi pada film yang bergerak. Kemudian lapisan kedua resin ditambahkan membentuk struktur sandwich fiberglass resin antara 2 film polietilena. Kemudian sandwich dikompresi dan digulung dalam bentuk roll seperti yang ada pada gambar. Kemudian pematangan. Untuk pematangan yaitu gulungan SMC disimpan selama 1-4 hari untuk memungkinkan impregnasi resin yang optimal terhadap serat kaca. Kemudian ada pengepresan. Untuk pengepresan ini gulungan dipotong sesuai pola pengisian dan ditempatkan dalam cetakan logam panas dengan suhu kurang lebih 149 derajat Celcius. Cetakan ditutup oleh mesin press hidrolik dengan tekanan sekitar 1000 psi, memungkinkan resin mengalir dan mengisi cetakan secara merata. Kadang lapisan tambahan disuntikan untuk memperbaiki permukaan akhir. Kemudian ada keunggulan dari proses SMC ini. Yang pertama, produksi otomatis dan efisiensi untuk produksi volume besar. Kemudian permukaan akhir produk lebih halus. Yang ketiga, konsistensi dan keseragaman produk lebih terjamin dibanding metode manual, hand layup atau spray layup. Kemudian untuk aplikasi pada industri otomotif, SMC ini banyak digunakan untuk komponen otomotif seperti panel bodi, grill, kemudian kap mesin. Contoh kap mesin Chevrolet Corvette tahun 1984 dibuat menggunakan SMC, terdiri dari panel dalam dengan ketebalan kurang lebih 0,20 cm dan panel luar dengan ketebalan 0,25 cm yang direkatkan. Untuk materi beton di sini dijelaskan. Beton adalah material utama dalam teknik sipil yang digunakan untuk berbagai konstruksi seperti jembatan, gedung, bendungan, dinding penahan, dan pengerasan jalan. Pada tahun 1982, produksi beton di AS mencapai sekitar 50 juta ton, jauh lebih besar dibandingkan baja. Untuk keunggulan beton ada yaitu fleksibilitas desain, biaya ekonomis, daya tahan dan tahan api, bisa dibuat di lokasi, tampil estetis. Untuk kelemahannya ada kekuatan tarik rendah, duktilitas rendah, penyusutan. Beton adalah material komposit keramik yang terdiri dari agregat kasar dan halus yang tertanam dalam pasta semen sebagai pengikat. Komposisinya bervariasi, namun umumnya terdiri dari 7-15% semen Portland, 14-21% air, dan 0,5-8% udara, dan 24-30% agregat halus, dan 31-51% agregat kasar. Pasta semen berfungsi sebagai lem yang mengikat seluruh partikel agregat. Untuk proses pultrusi adalah metode produksi material komposit plastik yang diperkuat serat. Dalam proses ini, serat yang telah diresapi resin ditarik melalui cetakan berpemanas dan dikeluarkan perlahan dalam bentuk penampang, tetap mengeras sebagai material komposit. Teknik ini menghasilkan material dengan kekuatan tinggi dan bentuknya yang konsisten. Kemudian ada semen Portland. Semen Portland adalah bahan pengikat utama dalam beton. Diproduksi dari bahan baku seperti kapur, silika, alumina, dan oksida besi yang dicampur dalam proporsi tertentu. Campuran ini kemudian dibakar dalam tanur putar pada suhu tinggi sekitar 14.000 derajat Celcius sampai 1.400 derajat Celcius sampai 1.650 derajat Celcius untuk menghasilkan klinker semen. Setelah didinginkan, klinker digiling halus dan ditambahkan sejumlah kecil gipsum guna mengatur waktu pengerasan. Untuk komposisi kimia semen Portland ada 4 komposisi utama. Yang pertama ada trikalsium silicate, kemudian dikalsium silicate, trikalsium aluminate, dan juga tetrakalsium aluminoferrik. Kemudian ada jenis-jenis semen Portland. Yang pertama ada tipe 1 atau tipe serbaguna. Digunakan untuk konstruksi umum tanpa kondisi lingkungan khusus. Tidak cocok untuk area dengan serangan sulfat tinggi atau kebutuhan kontrol panas hidrasi. Aplikasinya bisa pada trotoar, gedung, kemudian
jembatan, gorong-gorong, tangki, dan juga waduk. Kemudian tipe 2 ada tahan sulfat sedang dan panas hidrasi sedang. Cocok untuk lingkungan dengan kadar sulfat sedang, misalnya pada drainase. Kemudian digunakan di daerah beriklim panas atau proyek skala besar yang membutuhkan kontrol terhadap panas hidrasi. Untuk pengaplikasiannya ini bisa pada pilar besar, dinding penahan berat, dan juga bangunan drainase. Kemudian ada tipe 3, yaitu pengerasan cepat. Untuk tipe ini menghasilkan kekuatan tinggi dalam waktu singkat. Ideal untuk proyek dengan kebutuhan kekuatan awal, cepat atau pelepasan casting lebih awal. Untuk pengaplikasiannya itu bisa pada struktur yang harus segera digunakan atau perbaikan yang cepat karena membutuhkan waktu yang singkat untuk pengerasannya. Tipe 4 ada panas hidrasi rendah, menghasilkan panas hidrasi dalam jumlah dan laju yang rendah. Ini cocok untuk struktur beton besar di mana akumulasi panas dapat menjadi masalah. Pengaplikasiannya bisa pada bendungan besar, kemudian proyek beton masif lainnya. Untuk tipe 5 itu ada tahan sulfat tinggi, digunakan di lingkungan ekstrim dengan serangan sulfat tinggi, mencegah kerusakan beton akibat reaksi kimia dengan sulfat. Untuk pengaplikasiannya beton yang bersentuhan langsung dengan tanah atau air tanah yang mengandung sulfat tinggi. 3. Peran masing-masing senyawa. Yang satu ada trikalsium silikat atau disingkat C3S atau CS. Reaksi cepat dan bertanggung jawab atas kekuatan awal beton. Sebagian besar hidrasi terjadi dalam 2 hari pertama. Untuk dikalsium silikat C2S, untuk reaksinya lebih lambat, bertanggung jawab atas peningkatan kekuatan beton setelah 1 minggu. Dan ada trikalsium aluminat atau C3A atau TA, reaksi sangat cepat dengan pelepasan panas tinggi, memberikan kontribusi kecil terhadap kekuatan awal. Dikurangi dalam semen tipe 5 atau tahan sulfat karena bisa bereaksi negatif dengan sulfat. Dan ada tetrakalsium aluminoferrit atau C4AF atau CAF, ditambahkan untuk mengurangi suhu pembakaran klinker, bukan untuk kekuatan. Yang keempat, kondisi penting dalam proses hidrasi, yaitu air harus bertahan di dalam beton pada masa awal pengerasan. Penguapan air harus dicegah untuk memastikan reaksi hidrasi berlangsung maksimal. Yang kelima, perkembangan kekuatan beton, yaitu kekuatan tekan beton sedikit besar berkembang dalam waktu 28 hari. Namun, proses hidrasi dan penguatan dapat berlangsung selama bertahun-tahun, tergantung kondisi lingkungan dan komposisi semen. Untuk air bercampur untuk beton, ada 2 kriteria, yaitu yang pertama kriteria air layak campur, yaitu sebagian besar air alami yang dapat diminum memenuhi syarat sebagai air pencampur beton. Ini karena tidak mengandung zat yang mengganggu reaksi hidrasi semen atau menurunkan kekuatan beton. Yang kedua ada air tidak layak minum, air yang mengandung pengotor atau misalnya bahan organik, garam sulfat, klorida atau alkali, masih bisa digunakan asalkan diuji terlebih dahulu. Uji dilakukan untuk menilai dampak kandungan air tersebut terhadap kekuatan tekan dan daya tahan beton. Kemudian ada yang namanya agregat untuk beton. Peran utama agregat ini yaitu membentuk 60-80% volume total beton dan secara langsung mempengaruhi kekuatan tekan, daya tahan, stabilitas dimensi, dan juga workability. Kemudian klasifikasi agregat. Yang pertama ada agregat halus. Untuk agregat halus ini ukuran partikel kurang dari 6 mm, umumnya berupa pasir alami, hasil pemrosesan batuan, dan juga menyumbang kehalusan campuran dan mempengaruhi workability. Kemudian ada agregat kasar. Untuk agregat kasar ini tertahan pada saringan nomor 16, itu sekitar 1,18 mm. Biasanya berupa kerikil, batu pecah, atau batu alam, menyumbang struktur dan massa pada beton. Kemudian ada masuknya udara dalam beton. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan ketahanan beton terhadap siklus pembekuan dan pencairan, meningkatkan kemampuan kerja workability beton. Untuk metodenya ada penambahan agen penyerap udara atau air entraining agent ke semen Portland. Semen jenis ini ditandai dengan huruf A setelah nomor jenis. Contohnya tipe 1A, tipe 2A, dan seterusnya. Kemudian cara kerja agen udara mengandung zat aktif permukaan atau surfaktan, menurunkan tegangan permukaan di antar muka udara sampai air, kemudian membentuk gelembung udara mikroskopik 90% berukuran kurang dari 100 m. Kemudian syarat kandungan udara harus mengandung 4% sampai 8% udara berdasarkan volume untuk ketahanan optimal terhadap embun beku. Untuk kekuatan tekan beton, yaitu sifat dasar beton. Beton adalah material komposit keramik, memiliki kekuatan tekan tinggi, tetapi kekuatan tarik rendah. Oleh karena itu, beton umumnya digunakan dalam beban tekan. Untuk peningkatan kekuatan tarik, batang baja digunakan untuk memperkuat beton dalam menahan daya tarik. Bahas pada bagian lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan tekan, yaitu waktu. Kekuatan meningkat seiring waktu melalui proses hidrasi semen. Ada rasio air terhadap semen. Semakin tinggi rasio, kekuatan tekan semakin rendah.
semakin rendah rasio, kekuatan meningkat namun mengurangi kelecekan atau workability. Dan ada lagi masuknya udara membantu meningkatkan workability sehingga rasio air semen dapat ditekan tanpa mengorbankan kepraktisan pengecoran. Untuk pencampuran beton, yaitu perancangan campuran beton mempertimbangkan 3 aspek utama, yaitu workability atau kemudahan kerja. Beton harus dapat mengalir dan mudah dipadatkan sesuai bentuk cetakan atau kekuatan dan ketahanan. Beton harus memenuhi standar kekuatan dan daya tahan yang dibutuhkan dalam aplikasinya atau ekonomisitas produksi. Efisiensi biaya harus diperhatikan agar proses pembuatan beton tetap ekonomis. Untuk metode desain campuran beton modern telah berkembang dari pendekatan volumetrik sederhana seperti rasio 1:2 banding 4 untuk semen, agregat halus, agregat kasar, menjadi metode berbasis berat dan volume absolut sesuai standar dari American Concrete Institute atau disingkat ACI. Pada metode volume absolut, komposisi bahan dalam beton normal terdiri dari sekitar 7% sampai 15% semen, 25% sampai 30% agregat halus, 31% sampai 51% agregat kasar, dan 16% sampai 21% adalah air, serta 0,5% sampai 3% udara untuk beton normal, atau 4 sampai 8% untuk beton berudara. Penggunaan beton dengan masuknya udara dapat membantu meningkatkan workability sehingga memungkinkan penggunaan rasio air atau semen yang lebih rendah. Kemudian ada beton bertulang. Untuk beton bertulang ini, karena kekuatan tarik beton sekitar 10 hingga 15 kali lebih rendah daripada kekuatan tekannya, beton terutama digunakan dalam desain teknik untuk menahan gaya tekan. Namun saat elemen beton mengalami gaya tarik seperti pada balok, maka beton biasanya dicor bersama batang tulangan baja. Dalam beton bertulang ini, gaya tarik dipindahkan dari beton ke baja tulangan melalui ikatan. Tulangan baja dalam bentuk batang, kawat, atau kasa kawat disebut sebagai beton bertulang. Kemudian selanjutnya ada beton prategang. Untuk beton prategang, yaitu kekuatan tarik beton bertulang dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan memberikan tegangan tekan ke dalam beton melalui prategang atau pasca tegang menggunakan tulangan baja yang disebut tendon. Tendon bisa berupa batang baja atau kabel yang ditarik atau diberi tegangan. Kemudian keuntungan utama beton prategang adalah tegangan tekan dari tendon harus dinetralisir terlebih dahulu sebelum beton mengalami ketegangan tarik. Kemudian untuk beton prategang atau pratekanan, di Amerika Serikat beton prategang banyak digunakan. Metode ini dilakukan dengan mengencangkan tendon terlebih dahulu sebelum beton dicor. Tendon biasanya berupa kabel pilin banyak direntangkan di antara jangkar eksternal dan dongkrak. Kemudian setelah beton dituangkan di atas tendon yang dalam kondisi tegang dan beton mencapai kekuatan yang dibutuhkan, tekanan dongkrak dilepas, menyebabkan tendon berusaha memendek tapi tertahan oleh beton sehingga tegangan akan masuk ke beton. Untuk beton pasca tegang atau pasca pratekanan, saluran berongga berisi tendon baja ditempatkan dalam cetakan sebelum beton dituang. Tendon dapat berupa kabel pilin, kawat paralel, atau batang baja padat. Setelah beton mengeras, tendon ditambatkan di satu ujung dan ditarik dengan dongkrak dari ujung lainnya. Setelah tegangan cukup, fitting dipasang untuk menahan tegangan dan dongkrak dilepas. Ruang antara tendon dan saluran diisi dengan nut semen yang dipompa dengan tekanan tinggi sehingga meningkatkan kapasitas kontur balok beton. Dan ada aspal dan campuran aspal. Aspal adalah bitumen, yaitu senyawa hidrokarbon yang mengandung campuran dan pengotor lainnya, serta memiliki sifat mekanis dan kimia khusus. Sebagian besar aspal diperoleh dari penyulingan minyak bumi, namun juga bisa berasal dari, yang pertama ada aspal batu, diproses langsung dari batuan yang mengandung bitumen, dan ada aspal danau, berasal dari endapan bitumen di permukaan. Kandungan aspal dalam minyak mentah bervariasi antara 10% hingga 60% di Amerika Serikat. Sekitar 75% konsumsi aspal digunakan untuk pengaspalan jalan, dan sisanya untuk atap serta konstruksi lainnya. Untuk komposisi kimia aspal dan penggunaan campuran aspal, yang pertama ada komposisi kimia aspal. Untuk karbon 80% sampai 85%, untuk hidrogen 9% sampai 10%, untuk oksigen 2% sampai 8%, untuk sulfur 0,5% sampai 7%. Untuk nitrogen dalam logam jejak dalam jumlah kecil. Komponen aspal sangat beragam dan kompleks, mulai dari polimer dengan berat molekul rendah hingga tinggi, termasuk hidrokarbon rantai, struktur cincin, dan cincin terkondensasi. Untuk campuran aspal, yaitu ada aspal institut, mengelompokkan 8 jenis campuran aspal berdasarkan proporsi agregat yang lolos saringan nomor 8. Contoh tipe 4 memiliki 3,0% sampai 7,0% aspal dan 35% sampai 50% agregat lolos saringan nomor 8. Campuran aspal yang baik menggunakan agregat bersudut padat agar stabil. Jumlah aspal harus cukup untuk melapisi partikel agregat, tapi tidak berlebihan agar tidak menurunkan ketahanan pelit. Setelah tadi materi beton, kita masuk pada materi kayu. Untuk kayu itu merupakan bahan konstruksi teknik yang paling banyak digunakan di Amerika Serikat. Bahkan produksinya melebihi beton dan baja. Digunakan untuk konstruksi rumah, gedung, jembatan,
sebagai kayu balok dan balok kayu. Kemudian bahan komposit seperti kayu lapis, papan partikel, dan kertas. Kayu adalah material komposit alami yang terdiri dari selulosa kompleks atau struktur utamanya, kemudian ada lignin yaitu zat polimer yang memperkuat, kemudian ada senyawa organik lainnya. Untuk struktur makro kayu sendiri itu ada penampang lintang pohon, klasifikasi kayu, lingkaran pertumbuhan tahunan, dan juga sumbu simetri kayu. Untuk penampang lintang pohon memiliki lapisan-lapisan yaitu kulit luar atau bud, kemudian kulit dalam, kambium, kayu gubal atau sapwood, kemudian ada kayu teras atau hardwood, kemudian empulur atau pit, dan juga sinar kayu. Untuk klasifikasi kayu yaitu kayu lunak atau bisa disebut gymnospermae. Ciri-cirinya benih terbuka, biasanya hijau sepanjang tahun. Contohnya itu cemara, pinus, dan cedar. Kemudian kayu keras atau biasa disebut dengan angiospermae. Ciri-cirinya benih tertutup, biasanya menggugurkan daun setiap tahun. Contohnya ada kayu ek, maple, elm, birch, dan cherry. Untuk catatannya, tidak semua kayu lunak secara fisik lunak, begitu juga sebaliknya. Kemudian lingkaran pertumbuhan tahunan dan sumbu simetri kayu. Untuk lingkaran pertumbuhan tahunan, terbentuk setiap tahun di musim tumbuh. Itu terdiri dari kayu awal atau springwood, warna lebih terang dan selnya lebih besar. Kemudian kayu akhir atau summerwood, lebih gelap dan selnya lebih kecil. Terlihat jelas pada pohon kayu lunak. Untuk sumbu simetri kayu, sumbu longitudinal atau L itu sejajar batang. Kemudian ada sumbu radial, itu tegak lurus terhadap lingkaran pertumbuhan tahunan. Untuk tadi ada struktur makro kayu, dan sekarang ada struktur mikro kayu, yaitu terbagi menjadi 3. Ada struktur mikro kayu lunak, struktur mikro kayu keras, dan ada ultrastruktur dinding sel. Untuk struktur mikro kayu lunak, mikrostruktur blok kecil pohon kayu lunak pada pembesaran 75 kali yang memperlihatkan 3 cincin pertumbuhan lengkap. Ukuran sel yang lebih besar pada kayu awal terlihat jelas pada mikrograf ini. Kayu lunak sebagian besar terdiri dari sel tubular panjang berdinding tipis yang disebut trakeit. Panjang trakeit longitudinal sekitar 3 hingga 5 mm dan diameternya sekitar 20 hingga 80 un. Lubang atau rongga pada ujung sel memungkinkan cairan mengalir dari suatu sel ke sel lainnya. Trakeit longitudinal menyusun sekitar 90% volume kayu lunak. Sel-sel kayu awal memiliki diameter yang relatif besar, dinding tipis, dan lumen berukuran besar. Sel-sel kayu akhir memiliki diameter yang lebih kecil dan dinding tebal dengan lumen yang lebih kecil daripada sel-sel kayu awal. Dan untuk struktur mikro kayu keras, berbeda dengan kayu lunak. Untuk kayu keras memiliki pembuluh diameter besar untuk mengalirkan cairan. Pembuluh tersebut merupakan struktur berdinding tipis yang terdiri dari elemen-elemen tersendiri yang disebut elemen pembuluh dan dibentuk dalam arah membujur dari batang pohon. Mikrograf elektron pemindaian blok kayu keras berpori melingkar atau elm Amerika yang menunjukkan perubahan mendadak pada diameter pembuluh kayu awal dan kayu akhir, seperti yang diamati pada permukaan penampang melintang. Pembesaran 54 kali mikrograf elektron pemindaian blok kayu keras berpori difus atau sugar maple yang menunjukkan diameter pembuluh yang agak seragam di seluruh lingkaran pertumbuhan. Berbentuk pembuluh dari elemen pembuluh individual terlihat jelas atau pembesaran 100 kali. Untuk ultrastruktur dinding sel awal yang terbentuk selama pembelahan sel selama masa pertumbuhan disebut dinding primer. Selama pertumbuhannya, dinding primer membesar dalam arah melintang dan membujur. Dan setelah mencapai ukuran penuh, dinding sekunder terbentuk dalam lapisan konsentris yang tumbuh ke tengah sel. Kemudian ada komponen utama sel kayu. Ada 3 komponen utama. Yang pertama yaitu selulosa, kemudian hemiselulosa, dan juga lignin. Untuk molekul kristal selulosa menyusun antara 45% dan 50% dari bahan padat kayu. Selulosa adalah polimer linear yang terdiri dari unit glukosa dengan tingkat polimerisasi berkisar antara 5.000 hingga 10.000 ikatan kovalen di dalam dan di antara unit glukosa menciptakan molekul lurus dan kaku dengan kekuatan tarik tinggi. Ikatan lateral antara molekul selulosa adalah dengan ikatan hidrogen dan ikatan dipolar permanen. Kemudian ada hemiselulosa. Untuk hemiselulosa menyusun 20% hingga 25% berat bahan pada sel kayu dan merupakan molekul amorf bercabang yang mengandung beberapa jenis unit gula. Molekul hemiselulosa memiliki tingkat polimerisasi antara 150 dan 200. Kemudian yang ketiga ada sel kayu lignin yang menyusun sekitar 20% hingga 30% berat bahan padat. Kemudian lignin merupakan bahan polimer 3 dimensi yang sangat kompleks, saling terikat dan juga terbentuk dari unit fenolik. Dan ada struktur sandwich, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu struktur sandwich sarang lebah dan ada struktur logam pemakaman. Untuk struktur sandwich sarang lebah, konstruksi sandwich sarang lebah yang diikat telah digunakan sebagai bahan konstruksi dasar dalam industri kedirgantaraan selama lebih dari 30 tahun. Sebagian besar pesawat yang terbang saat ini bergantung pada bahan konstruksi ini. Sebagian besar sarang lebah yang digunakan saat ini terbuat dari paduan aluminium seperti 5052 dan
2024 atau fenolik yang diperkuat kaca, polister yang diperkuat kaca, dan bahan yang diperkuat serat aramid. Panel sarang lebah aluminium dibuat dengan merekatkan lembaran permukaan paduan aluminium ke bagian inti sarang lebah paduan aluminium agar menghasilkan panel sandwich yang kaku, kuat, dan ringan. Untuk penguburan struktur logam, struktur berlapis digunakan untuk menghasilkan komposit inti logam dengan lapisan luar tipis dari logam lain atau logam-logam lain. Biasanya lapisan logam luar tipis diikat dengan gulungan panas ke logam inti bagian dalam untuk membentuk ikatan metalurgi atau difusi atom. Antara lapisan luar dan logam inti bagian dalam, jenis material komposit ini memiliki banyak aplikasi dalam industri. Misalnya paduan aluminium berkekuatan tinggi seperti 2024 dan 7075 memiliki ketahanan korosi yang relatif buruk dan dapat dilindungi oleh lapisan tipis pelapis aluminium yang lembut dan sangat tahan korosi. Aplikasi lain dari logam berlapis adalah penggunaan logam yang relatif mahal untuk melindungi logam yang lebih murah. Kemudian ada material komposit. Dalam material komposit ada dua, yaitu komposit matriks logam atau MMC, kemudian komposit matriks keramik atau CMC. Untuk komposit matriks logam atau MMC adalah material komposit dengan logam sebagai matriks dan bahan penguat serat atau partikel, memiliki kekuatan tinggi, ringan, dan tahan suhu tinggi. MMC banyak digunakan di industri kedirgantaraan, otomotif, dan militer. Ada beberapa jenis penguat, yaitu serat kontinu, serat terputus-putus, atau partikel. Sangat mempengaruhi kekuatan, kekakuan, biaya produksi, dan aplikasi akhirnya. Yang pertama ada MMC serat kontinu, yaitu peningkatan terbesar pada kekuatan dan kekakuan. Contohnya AI boron atau AIB. Kekuatan tariknya 310 MPa sampai 1417 MPa. Kemudian modulus tarik 69 GPa sampai 231 GPa. Kemudian MMC partikulat, yaitu penguat alumina dan silikon karbida. Contohnya AI 6061 ditambah 20% SiC. Untuk kekuatan tarik 310 MPa sampai 496 MPa. Kemudian modulus tariknya 69 GPa sampai 103 GPa. Aplikasinya pada peralatan olahraga dan juga suku cadang mobil. Yang terakhir ada serat terputus-putus, yaitu penguatnya itu kumis SiC dengan diameter 1-3 m dan panjangnya 50-200 m. Proses metalurgi, serbuk, dan infiltrasi lelehan. Contohnya AI 6061 ditambah dengan 20% kumis SiC yang menghasilkan kekuatan tarik 310 MPa sampai 480 MPa. Kemudian modulus tariknya 69 GPa sampai 115 GPa. Yang terakhir ada komposit matriks keramik atau CMC. Komposit matriks keramik telah dikembangkan baru-baru ini dengan sifat mekanis yang lebih baik seperti kekuatan dan ketangguhan dibandingkan matrik keramik yang tidak diperkuat. Sekali lagi, 3 jenis utama menurut penguatan adalah serat kontinu, serat terputus, dan diperkuat partikel. Untuk yang pertama ada CMC serat kontinu. Peningkat penguat atau silikon karbida atau SiC dan aluminium oksida atau A1203. Proses serat SiC ditenun menjadi tikar, vapor diposition untuk menghamili lapisan serat. Alternatif, serat di-enkapsulasi oleh bahan keramik kaca. Aplikasi tabung penukar panas, sistem pelindung thermal, bahan di lingkungan korosi erosi. Tan terbesar pada kekuatan dan kekuatan. Contoh AI boron atau AI BB. Kekuatan tarik 310 MPa sampai 1417 MPa. Modulus tarik 69 GPa sampai 231 GPa. AI 6061 ditambah SiC komponen pesawat tempur, titanium aluminida ditambah SiC pesawat hipersonik. Untuk CMC kumis dan partikulat, penguat kumis keramik, contoh kumis SiC. Untuk keunggulan, meningkatkan ketahanan patah keramik monolitik. Untuk contohnya plus 20% kumis SiC ke alumina, ketahanan patah 4,5 sampai 8,5 MPa m. Untuk keuntungan, dapat diproduksi dengan proses keramik umum, yaitu hot isostatic processing atau HIP, dan ada pengepresan panas. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi komposit. Mohon maaf untuk kekurangan dan juga kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.